Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Banyak orang yang tertarik memelihara ikan mas koki di dalam akuarium karena memang keindahan ikan ini dapat memanjakan mata. Kalau kamu ingin memelihara ikan mas koki di dalam akuarium, ada beberapa hal yang harus kamu tahu agar ikan mas koki kamu dapat hidup dengan sehat dan berumur panjang. Dan di video kali ini aku akan kasih tahu ke kamu cara merawat salah satu ikan hias air tawar lucu yang sangat populer di kalangan pecinta ikan hias. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Tak diragukan lagi, ikan mas koki atau goldfish atau Carassius auratus adalah ikan hias air tawar terpopuler di dunia. Terlepas dari namanya, ikan mas koki sebenarnya memiliki beragam warna dan bukan hanya emas. Mereka bisa berwarna merah, oranye, putih, kuning, hitam, coklat, biru, atau bahkan kaliko. Mereka juga hadir dalam berbagai macam bentuk, ukuran, dan dengan beberapa karakter fisik yang sangat berbeda. Di alam liar, ikan mas memangsa krustasea, serangga, dan berbagai jenis tumbuhan air. Seperti kebanyakan ikan, mereka adalah pemangsa oportunistik yang terus-menerus makan. Mereka tidak dapat secara sadar sengaja berhenti makan. Memberi makan berlebihan dapat membahayakan ikan ini karena bisa menyumbat ususnya. Kalau kamu merawatnya dengan baik, ikan ini sebenarnya dapat berumur panjang, yaitu bisa sampai 10 tahunan. Tapi itu kembali lagi bagaimana cara kamu merawat dan menyayanginya. Beberapa dari kamu pasti ada yang memelihara 1 atau 2 ikan mas koki di dalam sebuah wadah kendi kaca. Memang dengan meletakkan ikan di dalam kendi kaca memberikan kesan artistik, namun sebenarnya wadah ini sangat kecil, bahkan untuk menampung 1 ekor ikan mas. Hal ini bisa membuat ikan mas kamu susah mendapatkan oksigen yang cukup dari permukaan air. Oleh karena itu, gunakan wadah akuarium yang cukup untuk memelihara ikan mas koki. Selain akuarium tersebut dapat mendukung kehidupan ikan mas koki kamu, permukaan akuarium yang lebar membuat ikan mas koki kamu dapat memperoleh oksigen yang cukup untuk mendukung kesehatannya. Hal ini dikarenakan oksigen yang masuk dari akuarium yang runcing tidak sama dengan akuarium yang memiliki permukaan lebih luas. Memelihara ikan mas di dalam akuarium kendi kaca hanya menyusahkan kamu sendiri, karena kamu harus membersihkannya setiap hari untuk mengganti siklus air yang sudah kotor. Ikan mas koki pada awalnya memang berukuran kecil. Jika kamu bisa merawatnya dengan baik, ukuran mas koki bisa sebesar kaki orang dewasa. Banyak orang yang tidak menyadari hal ini sehingga mengharuskan mereka membeli wadah yang baru untuk ikan mas koki yang sudah besar. Jadi lebih baik dari awal kamu sudah meletakkannya di wadah yang cukup besar. Di samping ikan mas koki kamu bisa bertumbuh besar, ikan mas koki kamu akan merasa nyaman jika memiliki ruang yang cukup untuk berenang. Ikan mas koki memiliki kecenderungan untuk meloncat ke atas permukaan air. Sebaiknya kamu memberikan triplek atau kayu untuk menutup akuarium kamu. Tutup itu juga berguna bagi kamu jika ingin menambahkan lampu akuarium. Gunakan lampu pijar yang redup untuk akuarium kamu selama kurang lebih 10 jam dalam sehari. Selain karena lampu ini tidak memakan banyak watt listrik, lampu ini juga dapat menghantarkan panas yang cukup baik dibandingkan dengan pijar biasa berwarna putih
yang cenderung menghantarkan panas berlebihan. Kamu juga bisa meletakkan kerikil untuk penghias di dasar akuarium kamu. Ada beberapa alasan mengapa kerikil tersebut lebih baik dibanding yang lainnya. Pertama, karena kerikil tersebut tidak mempengaruhi tingkat keasaman pada air akuarium kamu. Berbeda dengan terumbu karang yang berpengaruh pada keasaman air. Kedua, karena kerikil ini membentuk permukaan yang bagus untuk tumbuhnya bakteri baik di dalam akuarium kamu. Selain mendukung kehidupan mas koki di dalamnya, bakteri ini berfungsi untuk mengatasi partikel berbahaya yang ada di akuarium. Kamu juga harus memeriksa tingkat keasaman air di akuarium kamu secara teratur. Indikator pemeriksa keasaman ini dapat kamu beli di toko perlengkapan akuarium di kota kamu. Sifat air yang biasanya bertambah asam dapat merusak kesehatan ikan mas koki. Jika ini terjadi, kamu dapat membeli obat penetralisir keasaman di toko perlengkapan akuarium tersebut. Umumnya, akuarium dilengkapi dengan filter yang berguna untuk menjaga kebersihan akuarium. Namun hal ini bukan berarti kamu membiarkan air di akuarium kamu tidak diganti sampai berbulan-bulan. Yang benar adalah kamu harus mengganti air secara rutin sekali atau 2 kali seminggu. Ikan mas selalu membuang banyak kotoran. Kotoran ini lama-kelamaan akan menjadi amonia yang akan menjadi racun untuk ikan mas koki. Untuk itu kamu harus mempunyai sistem penyaringan akuarium yang bagus. Penyaring yang ada pada filter kamu harus diganti secara teratur apabila sudah kotor. Sebagai tambahan, filter ini diciptakan dengan berbagai kapasitas. Kamu harus menyesuaikan jenis filter yang akan digunakan dengan jumlah ikan yang kamu pelihara. Semakin banyak ikan yang kamu pelihara di akuarium kamu, maka harus makin tinggi juga kapasitas filter yang kamu gunakan. Pada dasarnya, makanan yang dimakan ikan mas koki adalah pelet yang memiliki komposisi daging dan tumbuhan. Berikanlah sedikit pelet untuk ikan mas koki kamu beberapa kali dalam 1 hari. Jika pelet yang kamu berikan tidak habis dalam jangka waktu 5 menit, ini berarti kamu memberikannya terlalu banyak. Jangan berikan makan ikan mas kamu secara berlebihan. Pelet yang tidak habis dimakan akan terbenam ke dasar akuarium dan menjadi sumber penyakit bagi ikan mas koki. Sebagai tambahan, rendamlah pelet yang akan kamu berikan kepada ikan mas koki dengan sedikit air terlebih dahulu agar pelet terasa lebih lunak dan lebih mudah dicerna oleh mas koki kamu. Jika kamu baru pertama kali ingin memelihara ikan mas koki, berikut beberapa hal yang harus kamu ketahui. Pertama, ikan mas koki sangat membutuhkan gelembung udara, maka akuarium harus memakai air pump atau penghasil gelembung udara akuarium. Kedua, jika menggunakan hiasan akuarium atau alas atau pasir seperti batu-batuan, cucilah dahulu sampai benar-benar bersih agar air tidak keruh. 3. Beri makan 1 kali sehari, jangan terlalu banyak, tergantung jumlah ikan yang dimiliki agar ikan lebih agresif. Keempat, kuras air akuarium sekitar sebulan sekali, tergantung berapa lama air dapat bertahan. Kelima, pada saat mengurus akuarium, sebelum air dibuang, ambil dulu 1 gayung dari akuarium. Lalu ambil ikan mas koki menggunakan jaring atau serokan dan jangan menggunakan tangan kosong. Kemudian letakkan ikan di air akuarium yang sudah diambil dalam gayung. Dan untuk membersihkan akuarium bisa menggunakan sikat atau spons pembersih jika sudah isi kembali akuarium dengan air baru. Kemudian masukkan ikan mas koki bersama dengan air yang ada di gayung tadi. Hal ini untuk mencegah ikan koki menjadi stres dan supaya bisa cepat adaptasi lagi. Ulangi langkah-langkah di atas secara berkala dan rutin. Itulah cara memelihara ikan mas koki di dalam akuarium. Kalau kamu ada tips yang lebih efisien, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.